kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Pagi ini di hari ke-24 Ramadan ya. Alhamdulillah kita masih bisa meluangkan waktu bermajelis ilmu di sini untuk membahas mata kuliah agama Islam, terutama untuk project based learning di semester ini. Teman-teman, terima kasih kemarin sudah menentukan topik dan juga judul-judulnya termasuk pertanyaan esensialnya. Saya apresiasi usaha teman-teman, tetapi sengaja memang saya biarkan dulu kita diskusikan hari ini untuk memantapkan lagi apakah benar teman-teman akan mengambil judul itu atau mungkin judulnya masih umum semua. Nah, saya akan minta nanti lebih spesifik. Kemudian kita akan diskusikan juga terkait metodenya yang digunakan seperti apa. Apakah kalian mau bikin artikel, kemudian pakai kuesioner, atau kalian pengen observasi langsung ke tempat tertentu. Nah, itu kita diskusikan hari ini. Jadi saya harap setiap ketua kelompok di kelas ini tolong aktif ya, maksudnya cepat merespon dengan on mic ya ataupun chat gitu, misal mic-nya nggak bisa atau yang diwakili gitu, karena kita nanti sesinya benar-benar diskusi dan interaktif. Kejelasan judul teman-teman itu nanti bergantung pada diskusi teman-teman. Jangan sampai nanti malah bingung sendiri lalu di grup banyak pertanyaan dan belum dapat poinnya. Nah, ini mumpung kita bisa interaktif, saya harap teman-teman cek semuanya, ngecek kelompok masing-masing dokumennya gitu ya, biar tahu apa yang harus dilakukan, catatan-catatannya, perbaikannya gitu ya. Oke, namun demikian sebelum kita mulai perkuliahan ada baiknya berdoa terlebih dahulu, sehingga silakan masing-masing berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Nah, ini saya akan share screen dengan akun kedua saya ya. Nanti teman-teman, saya akan mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 apakah sudah ready? Halo, ada kelompok 1? Kelompok 1 ada di kelas ini? Ada nggak? Oke, saya anggap nggak ada. Kelompok 2 ada? Ada, kelompok 1? Siapa yang mau jadi juru bicara ketika saya nanti bertanya? Oke, harus ready ya, biar interaktif nggak kelamaan gitu. Oke, saya akan share screen punya kelompok 1. Kelompok lain walaupun ini bukan punyanya, tetap diperhatikan ya, nanti bisa diambil pelajaran. Apa yang saya jelaskan itu bukan cuma untuk kelompok 1. Nanti apa yang saya jelaskan itu ya untuk kelompok yang lain juga bisa berguna, gitu maksudnya ya. Saya akan share screen. Oke, udah terlihat ya, ini punya kelompok 1, kelompok lain juga nanti diperhatikan. Nah, kelompok 1 membahas sosial dan politik. Topiknya ada perundungan, pergaulan bebas, dan aborsi, lalu stres dan depresi. Boleh nggak kelompok 1 silakan dijelaskan kenapa akhirnya memilih 3 topik ini? Kelompok yang lain nanti disiapkan juga ya jawabannya. Ini biar saya enak ngarahinnya kalau interaksi. Gimana kelompok 1? Suara saya jelas nggak sih? Jelas, Ibu. Kelompok 1 mana? Ketuanya Indri, Bu. Kelompok 1 ada Indri, Kak. Kalau nggak ada siapa deh yang mewakili, yang penting bisa ngomong. Kalau kelamaan saya pindah kelompok. Jadi kalau yang nggak dibahas ya udah gitu. Oke, kelompok 2 ada di sini.
Izin Bu, ada Kelompok berapa? kelompok 2. Oke, kelompok 2. Yuk, bahas yuk kelompok 2. Ini membahas pendidikan dan kesehatan. Boleh nggak ceritain kenapa akhirnya memilih 3 topik ini dengan judul seperti ini? Coba diceritain. Mungkin yang pertama inovasi dalam metode pembelajaran. Heeh. Nah, kita ngambil yang judulnya pendidikan yang seru, Mm-mm. teknologi dan cara belajar di era digital, yaitu kita ingin menyampaikan bagaimana Mm-mm. cara belajar yang seru tuh, dan agar seru dan juga ke pemahaman yang nantinya bakal kita sampaikan tuh bakal dimengerti gitu. Oke. Kemudian kalau yang kedua, Kalau yang kedua pengaruh stres terhadap kesehatan psikologis individu. kesehatan apa kesejahteraan? Kesejahteraan, Bu. Kenapa kesejahteraan psikologis? Ya. Untuk judul pertanyaan esensialnya, apa saja faktor penyebab stres yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan mental individu? Nanti mungkin dijelasinnya faktor penyebab stres dan bagaimana cara solusi untuk kesejahteraan mental individu. Kenapa akhirnya memilih ini? Bentar, Bu. Ini kan saya nanya, biar saya tahu kira-kira yang disetujui itu berarti yang paling eligible untuk kalian kerjakan gitu loh. Jadi jangan anggap ini lagi sidang, enggak. Saya lagi konfirmasi biar kalian nanti ngerjain proyeknya yang benar-benar sesuai dengan kemampuan kalian dan benar-benar minat kalian gitu. Bukan cuman memenuhi tugas aja, bukan gitu. Waktu kita terbatas ya, jadi boleh ya nanti teman-teman yang lain segera sampaikan alasan yang lebih cepat dan ringkas. Mungkin alasannya stres, masalah umum yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental seseorang. Jadi dengan memahami faktor penyebab stres dan dampaknya, kita bisa lebih baik serta meningkatkan kesehatan mental. Faktor, dampak, solusi ya. Ini kan bisa 3 pertanyaan tuh kalau di breakdown. Ya, jadi Ya, jangan Bu, cuma 1 ya. didiskusikan lagi. Terus kalau yang ketiga, kenapa akhirnya tertarik kesadaran beretika kali ya, bukan beretikan ya. Kenapa tertarik ngebahas tentang pendidikan karakter? Apa karena PBN? Bisa jadi, Bu. Tapi dan juga pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk kan ini untuk meningkatkan kesadaran beretika. Dan juga untuk membentuk individu yang bertanggung jawab. Terus pertanyaan esensialnya ya. Nilai moral. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan. Ini mau gimana nih? Pendidikan karakternya mau di mana? Di kampus, di SD, SMP, SMA, TK, PAUD?
Apakah semua lembaga pendidikan punya program pendidikan karakter menurut teman-teman kelompok 1? Untuk tempat di mananya belum dieksplor lagi, Bu. Tapi gambarannya gimana? Menurut kamu atau teman-teman kelompok 1, pendidikan karakter itu programnya apakah di semua sekolah ada? Atau perguruan Sepertinya tinggi? bakal difokuskan untuk mahasiswa aja, Bu. Oke, kalau Unsil ada PBN ya. Ya, Bu. Oke. Nah, kelompok 1 silahkan nanti segera dilengkapi pertanyaan esensialnya, kemudian coba digali lagi. Kalian mau spesifiknya di mana? Kan saya udah kasih contoh tuh ya, pertanyaan esensialnya dan lain-lain. Udah dapat kan contohnya? Udah dapat dari Anissa? Dapat? Iya. Ya udah dapat kan? Nah, jadi silahkan diikutin gitu, lebih spesifik lebih baik. Ini contohnya ya. Ini contoh yang udah selesai dulu. Observasi penggunaan teknologi pada remaja SMAN 1 bla bla bla. Jadi lebih clear gitu. Di mana? Biar apa? Biar kalian nggak bingung. Nanti mau kemana nih arahnya penelitiannya, proyeknya gitu. Jadi kalau bisa lebih spesifik lagi judulnya. Nah, ini contoh pertanyaan esensial. Bagaimana cara mengurangi pergaulan bebas? Mengapa seseorang bisa terjerumus? Jadi bagaimana, mengapa, terus dampak. Kayak tadi kan punya kelompok 2 itu yang pertanyaan topik kedua ya. Itu ini kan apa namanya? Bisa tuh 3. Ya, jangan cuma 1 gitu. Nih, yang ini tadi faktor, dampak, solusi. Yang ini juga sama, coba dibuat 3. Teknologi dan apa ini pendidikan. Ya, berarti kan selain sebelum bagaimana inovasi, tapi mengapa teknologi bisa dimanfaatkan untuk inovasi pembelajaran? Bagaimana? Lalu apa dampaknya kalau teknologi ini bisa digunakan untuk inovasi pembelajaran yang seru? Kalau bisa dispesifikan, kalian mau case-nya di mana? Apakah di kampus? Ya di kelas, berarti nanti kalian harus wawancara dosen, mahasiswa, ya kemudian contohnya apa teknologi itu implementasi untuk pendidikannya. Ya misal pakai Kahoot, pakai Quizzes, atau pakai apa, silahkan gitu. Yang stres juga sama, ya. Coba digali apakah ke mahasiswa gitu. Terus apakah menurut kalian kata yang tepat adalah kesejahteraan mental atau kesehatan mental? Ya, coba nanti dicek lagi. Gitu ya, kelompok 2 clear ya. Nanti bisa langsung direvisi ya. Baik, Bu. Terima Oke, kasih. sip. Nanti kalau kalian sudah masing-masing 3 pertanyaan esensial, kemudian ininya sudah apa ya? Sudah eksplisit dan detail mau kemana, nggak apa-apa meskipun nanti ternyata pindah sekolah karena sekolah ini nggak setuju, nggak apa-apa, tapi at least kalian udah tahu kenapa kalian milih sekolah itu, kenapa di SMA, SMP misal. Jadi nanti saya akan setujui habis lebaran kalian bisa langsung observasi. Kan kita tanggal 7 masih libur ya, Senin ya. Nah, itu kalau menurut saya kalian kita nggak usah masuk. Tanggal 7 emang nggak masuk, masih libur. Tapi minggu itu kalian sudah bisa mulai observasi. Jadi nanti hari Senin tanggal 14 April, saya udah dapat laporan observasi kalian kayak gimana. Itu maksudnya ya. Nanti silakan diperhatikan. Oke, selanjutnya kelompok 3 sudah ada belum orangnya? Kelompok 3 ada degree dan lain-lain? Udah, Ibu. Udah, ini belum ya, belum saya setujui ya. Belum. Oke, nanti ya. Oke, kelompok 3. Ini budaya dan lingkungan. Kenapa kamu memilih terkait dengan kebersihan lingkungan, ketertiban kampus, dan juga tentang ini nih, menarik media sosial dan Gen Z. Coba jelasin.
Mungkin yang pertama Ibu yang kenapa, kebersihan di lingkungan, Mhm, karena, saya tuh sering melihat ya, masyarakat mhm, itu kalau kan rumah saya tuh jauh ya dari kampus itu, saya sering lihat di jalan banyak masyarakat yang membuang sampah di tepi jalan atau bahkan yang lahan-lahan kosong gitu nih kan, Bu. mhm, betul betul, Nah, betul. jadi menurut saya itu relevan sih sama, judulnya, sama kita juga bisa, terhadap mengerjakannya gitu, Bu. Oke. Kira-kira pertanyaan esensialnya selain bagaimana, kira-kira apa lagi ya? Mungkin dampak yang ditimbulkan ketika masyarakat, membuang sampah sembarangan. Mhm. Jangan lupa sebelum dampak kalian coba gali faktanya atau mungkin reason-nya kenapa sampai mereka membuang sampah sembarangan. Jadi kenapa dulu biasanya teman-teman kalau kalian bingung itu mulai dari kenapa. Setelah kenapa nanti akibatnya, dampak, baru oh ya udah berarti bagaimana nih edukasi yang sesuai. Hal apa yang bisa kita lakukan secara efektif. Kan kita nggak mungkin tiba-tiba, ayo program bersih-bersih tanpa kalian ngobrol. Kenapa sih masyarakat buang sampahnya di pinggir jalan? Tahu nggak sih bahayanya? Kan gitu ya, logikanya teman-teman gitu. Nah, di sini kita belajar agar teman-teman berpikir secara sistematis, kritis, dan logis. Ini bakal kalian pakai sistem model pemikiran yang sistematis, logis, dan kritis, kepake sampai nanti skripsi, tugas, kerja, PKL, KKN. Karena apa? Kalian akan dihadapkan dengan berbagai masalah dan yang perlu diperhatikan dan dikuatkan adalah bagaimana kita berpikirnya logis, sistematis, ya dimulai dari why-nya dulu sebelum kalian how to do-nya, kemudian kritis. Ya, saya cocok nih yang bahas kayak gini kritis. Kalian tahu kenapa sih isu lingkungan itu penting. Dan saya sepakat, pertama kali ke Tasik jujur saya kaget dengan sampah yang ada di pinggir jalan. Padahal udah bagus ya, asri, tapi banyak sampah. Nggak usah pinggir jalan, dadaha, itu juga sama. Menurut saya kalau disuruh milih antara tiga ini, saya dukung banget nomor satu. Kenapa? Ini esensial dan kalian langsung dampak ke masyarakat. Kalian bisa lihat Pandawara Group yang suka bersih-bersih, programnya anak-anak Bandung. Ngikutin nggak? Yang sampai ke Ngikutin, Ini, Ibu. Jepang. Nah, coba barangkali mau dicontoh, boleh dengan skala kecil dulu ya. Berarti kalian kerjasama dengan misal pihak pemerintah desa, ya mungkin di desa tertentu dulu, atau mungkin dinas lingkungan Tasik, ya itu boleh banget loh. Walaupun kalian akuntansi ya, sekarang akuntansi itu lagi topik current isunya adalah environmental accounting, akuntansi lingkungan. Gimana karbon yang dihasilkan itu bisa dihitung dan nanti harus ada pergantian secara materi. Itu kalian kalau tertarik dengan isu lingkungan tapi dikaitkan dengan accounting itu udah banyak green accounting, environmental accounting silahkan ya. Dan mungkin ini saya nggak usah di breakdown lagi yang dua ini, saya akan sangat setuju dengan nomor satu. Tetapi tetap ya kalian harus jelaskan dua ini dan juga masing-masing ditambah menjadi tiga pertanyaan esensial. Seperti itu. Bisa dipahami kelompok tiga? Bisa, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Nah, yang kedua, kenapa kalian memilih ketertiban dan lingkungan kampus gitu? Maksudnya ketertiban kampus dan lingkungan itu tertib bersih atau tertib kayak parkirnya atau apanya? Ibu mungkin yang ini dijelaskan oleh rekan saya bisa, Ibu? Boleh, boleh. Silakan untuk pada Randy atau Intan, mohon penjelasannya. Mangga, mangga. Ibu, Mm-mm. saya Intan Nurhaliza, Ya. izin menjelaskan Silahkan. mengenai ketertiban kampus dan lingkungan tuh, karena kan di kampus, di lingkungan tuh kan banyak hal-hal yang
ya di sekitar kita tuh banyak hal-hal yang memang masyarakat atau warga kampus tuh belum tertib dari masalah tadi kebersihan bisa, terus masalah apa ya, patuh pada peraturan kayak gitu-gitu. Patuh pada peraturan, emang apa yang kamu lihat pelanggarannya selama kamu kuliah di Unsil? Kayak telat Hmm. masuk kelas, terus aturan misalkan dari pakaian. Gimana emang di akuntansi ada aturannya? Enggak sih, cuman kayak kadang memang ada mahasiswa yang apa itunya pakaiannya tuh nggak mencirikan mahasiswa gitu, nggak mencirikan orang yang sedang menempuh pendidikan gitu. Kadang ada seperti itu. Jadi gitu. Oke, bisa dipahami. Ya, ini juga penting sih ya, bagus kalau mau ditindaklanjuti. Nanti teman-teman ditengok aja kalian lebih available yang mana, affordable yang mana untuk dikerjakan karena waktunya hanya 3 minggu ya. Hanya 3 minggu aja kalian efektif mengerjakan karena setahu saya awal Mei itu udah ujian akhir. Ya, makanya ini saya minta teman-teman karena tanggal 7 April kita libur, manfaatkan 1 minggu itu kita nggak usah masuk memang, tapi kalian langsung observasi ke lapangan, nanti bikin laporan K2, ya sambil nyicil K3, nanti Senin tanggal 14 Aprilnya langsung eksekusi ya, langsung eksekusi untuk penetapan dan kalian bisa langsung memulai proyeknya. Itu ya. Kalau media sosial dan Gen Z, kenapa emangnya? Apa yang kamu temukan terhadap pola komunikasi interaksi Gen Z ini antara ini dunia nyata, media sosial. Oh, gimana tuh maksudnya tuh? Ya karena itu relevan sama kita sebagai Gen Z yang memang ketergantungan sosmed. Jadi bukan ketergantungan sih, tapi lebih ke sosmed itu jadi kebutuhan sehari-hari gitu. Dan itu tuh sangat mempengaruhi pola komunikasi antara kita sama teman-teman kita, sama keluarga gitu. Jadi kita tuh pengen apa ya, lihat dampaknya. Dampaknya tuh sangat berpengaruh gitu terhadap cara seseorang berkomunikasi gitu. Emang gimana menurut kamu setelah kalau orang banyak pakai sosmed di dunia nyatanya emang gimana? Jadi kalau misalkan kita banyak pakai sosmed tuh kita lebih ke apa ya, contohnya gini deh, aku kepikirannya gini, kalau misalkan kita mau main nih ke rumah temen gitu kan. Kan kalau misalkan ada WA tuh kita langsung chat-in temen nih kayak, aku di depan rumah nih, keluar dong gitu kan. Tapi kan adabnya tuh kita harus ketuk pintu, salam dulu kan gitu kan adabnya. Nah itu tuh salah satu contoh pola komunikasi yang itu sih menurut saya. Oke, I got it. Oke, bener sih, bener. Harusnya kalau kita kayak orang dulu kan, Assalamualaikum, ketok pintu, barulah dibukain ya. Jangan nyuruh orang yang di dalam untuk keluar dong, bukain pakai WA. Ya bener. Oke, terima kasih insight-nya, ini menarik juga. Silakanlah nanti teman-teman bisa pilih ya. Kalau saya sangat mendukungnya yang nomor 1 karena berdampak di lingkungan luar juga, tidak hanya di kampus. Dan pihak kampus sebetulnya bisa dilibatkan untuk nomor 1 ini juga. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, silakan nanti dilengkapi ya, masing-masing 3 minimal pertanyaan esensial. Oke, kelompok 4 sudah ready? Udah, Ibu. Oke, silakan Anissa, gimana ceritain? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu Ibu ada kesalahan topiknya ya Ibu, ketukar gitu, belum. Nah, yang pertama mungkin ada di kewirausahaan dan inovasi. Nah, jadi peran inovasi dalam kewirausahaan modern. Mungkin nanti akan pertanyaan esensialnya, apa hambatan utama dalam penerapan inovasi bagi usaha kecil dan menengah atau UKM serta bagaimana cara mengatasinya. Nah, kenapa kita mengambil topik ini dari banyaknya topik gitu Bu? Karena memang melihat sekarang kan banyak gitu tentang kewirausahaan apalagi UMKM di sekitaran Tasikmalaya gitu. Nah, kita tuh tertarik dengan hal itu gitu, tertarik bagaimana cara
cara mereka mengatasi mengatasi di era modern ini, apalagi dengan adanya teknologi gitu kan bisa dikolaborasiin gitu. Nah, terus mungkin pertanyaannya ini masih ada 2 gitu sama serta cara mengatasinya dan yang terakhir pasti dilihat dari dampaknya gitu. Sudah ada bagaimana caranya, apa hambatannya, terus nanti dampak selanjutnya apa gitu. Nah, yang satu-satu Ibu? Iya, bentar. Nomor 1 tadi berarti kan udah tahu ya tentang apa hambatan utamanya untuk inovasi, kemudian bagaimana ya untuk bisa berinovasi membantu UMKM. Kemudian mungkin ini ya, skopnya UMKM, apakah kalian mau fokus yang di area Unsil depan itu atau kalian mau ngebahas tentang usahanya para mahasiswa? Banyak kan mahasiswa kita itu punya produk ya yang lolos pendanaan-pendanaan itu. Kemudian nanti mungkin di breakdown gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh para UMKM ini gitu untuk bisa berinovasi, terutama ya di era digital ini. Gitu. Betul, Ibu. Kalau kita nggak ngikutin era digital yang sebuah keniscayaan ini ya, lama-lama ditinggal pasar sih. Oke, ini bagus. Oke, selanjutnya silahkan. Nah, selanjutnya ada ketenaga kerjaan dan pengangguran. Kenapa kelompok kami sangat tertarik dengan topik ini karena memang di Indonesia apalagi sekarang dengan maraknya pengangguran apalagi di S1 gitu masih banyak. Nah, kita mengambil judul untuk masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia. Nah, pertama dari pertanyaan esensialnya ada apa penyebabnya gitu dari masalah pengangguran di Indonesia itu apa gitu. Terus kenapa sih angka pengangguran di Indonesia tuh tinggi? Paling nanti ada dampaknya pun gitu, dampak dari pengangguran di Indonesia tuh kemana gitu? Apa nanti ke kemiskinan atau nanti kemana gitu, Ibu? Nah, terus kalau yang selanjutnya lagi pasti diakhiri dengan kayak bagaimana cara untuk mengatasi pemerintah dalam mengatasi dampak pengangguran dari di Indonesia gitu, Ibu. Oke, pengangguran. Ini isu yang ini ya, teman-teman nih sebagai walaupun kalian masih semester 2 ya, saran saya kalian mulailah nyari skill dari sekarang, kalian bisanya apa? Jualan Canva, jualan e-book, jualan. Apapun yang bisa dilakukan dari from home itu silakan kerjain. Mau bikin kue, bikinlah. Bikin produk, keychain atau apapun. Just do it. Kenapa? Karena jujur ya, Indonesia lagi kondisinya kayak gini. Kita nggak bisa mengharapkan lowongan kerja yang ribuan. Pesaingnya kayak BUMN itu ribuan teman-teman, satu loker. Kemudian kita juga nggak bisa mengharapkan networking sepenuhnya, apalagi dalam kondisi seperti ini banyak, bayangin angkatan saya, itu banyak case layoff, PHK. Bayangin, udah alhamdulillah saya nggak punya ya, maksudnya teman-teman punya cicilan, punya anak, istri, dan sebagainya, itu kebayang nggak repotnya kan? Termasuk terutama Gen Z. Kemarin kita habis diskusi, ini isu pengangguran itu emang luar biasa. Gen Z, lulusan UGM, IPK 3,79, bayangin, dengan jurusan yang susah teknik. Itu kan amazing. 2 tahun belum kerja sejak lulus, bayangin. Jadi nanti kalau kalian ngebahas jadinya yang pengangguran, nanti masukin salah satu rekomendasinya adalah terkait upgrade skill itu jangan nunggu lulus, jangan nunggu ada modal, jangan nunggu ada laptop bagus, enggak. Kalian suka moto, jual, suka apa, jual, pokoknya jangan gengsi. Kalian lakukan apa yang bisa dikerjakan. Buat apa? Buat nambah networking, nambah keberanian ngobrol sama orang baru, terutama anak-anak Gen Z yang super introvert, super nggak pedean, lepaskan dari sekarang. Introvert nggak apa-apa, tapi punya mimpi dan harus networking itu wajib.
Ya, ini saya jadi ke-trigger ngebahas ini karena jujur sedih banget ya. Dari dulu angka pengangguran kita, kemiskinan kita itu kayaknya lebih dari 10% mulu. Itu yang kelihatan sama BPS. Yang nggak kelihatan banyak, teman-teman ya. Oke, silakan lanjutkan. Yang selanjutnya ada pendidikan dan keterampilan teknologi. Mhm. Nah, ini salah satu ya di zaman digital seperti ini, di era digital, tentunya memang pendidikan itu sangat penting dan dengan adanya teknologi digital itu harusnya jadi membantu pendidikan, dan pun judulnya ada integrasi keterkaitan teknologi dalam kurikulum pendidikan. Terus pertanyaan esensialnya tentang memasuki digital serba teknologi, apa keterkaitan antara pendidikan dan keterampilan teknologi? Gitu, Ibu. Keterkaitan teknologi dan pendidikan ya. Nih, kalau teman-teman mau bahas kurikulum, nah ini harus dispesifikan. Kalian mau tingkat mana? Tingkat kampus jujur kompleks. Ya, kalau tingkat kampus jujur kompleks. Tapi kalau mau nggak apa-apa, kalian bisa wawancara Kaprodi dan Sekprodi di akuntansi misal. Kesiapan akuntansi dalam menghadapi era digital dan serba teknologi apa? Dengan proses pembelajaran kalian. Bagus tuh, nanti kalian malah bisa memberikan rekomendasi tuh untuk prodi. Jadi menurut saya lebih spesifik, lebih bagus, biar nggak pusing. Dan kalian nggak perlu mempelajari hal baru lagi. Ya, jadi waktunya 3 minggu, jadi silahkan manfaatkan. Ini tuh sambil kalian mikir-mikir ya, kalau ke sini berarti saya harus ngapain? Wawancara kah, kuesioner kah, atau bikin angket kah, dan sebagainya, survei kah? Ini kalian sambil pikirkan, biar nanti saya menyetujuinya itu sesuai dengan kapabilitas teman-teman juga, secara teknis. Ya, kalau secara judul, saya bisa aja, tapi secara teknis kan teman-teman yang lebih tahu. Makanya saya minta spesifik lokasinya, ya kemudian kira-kira apa aja yang mau dilakukan, itu lebih spesifik. Gitu ya, kelompok 4, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 5, belum diisi. Kenapa belum diisi kelompok 5? Atau sudah ada tapi belum dipindah? Udah ada, Bu, tapi belum dipindah kayaknya. Siapa yang udah ada? Coba bacain dong. Ini, Bu, bentar. Ya, nanti dipindah ya, nanti dirapiin kayak gini nih. Siap, Bu. Apa? Nomor 1 kalian judulnya tentang apa? Jadi judulnya tuh edukasi menyikapi permasalahan narkoba dan minuman keras di kalangan remaja. Jadi kita tuh, Bu, memilih judul ini tuh karena biasanya usia remaja itu biasanya kita rasa penasarannya tinggi kan, Bu? Ya. Pingin nyoba segala sesuatu, nggak peduli apa itu halal haram kan. Jadi yang ada tuh rasa penasarannya makin tinggi aja. Nah, kita tuh pingin mengedukasi bahwa nggak boleh tuh kayak gini, soalnya kan bakal menyebabkan kecanduan, untuk jangka panjangnya buruk juga kan. Jadi inilah alasan kita memilih topik untuk mengedukasi tentang bahaya narkoba dan minuman keras di kalangan remaja. Memang faktanya seperti itu, Bu, kalau pada usia remaja. Jadi sesuai dengan fakta juga yang saya rasakan juga pada masa seperti itu, masa-masa tingginya rasa penasaran sih, Bu. Oke. Narkoba Terus ya. Kemudian yang kedua? Yang kedua tuh tentang identitas politik pelajar. Judulnya tuh identitas politik pelajar dalam menyikapi kebijakan efisiensi pendidikan, tantangan dan harapan untuk masa depan. Alasannya, Bu, karena ya untuk ini sih, Bu, kan banyak juga orang yang acuh tak acuh mengenai hal ini. Padahal ini sangat-sangat berdampak loh. Jadi kita tuh ingin memberikan dan menyadarkan juga bahwa ini tuh keputusan yang gimana merugikan diri kita sendiri kan, Bu. Apalagi kan pendidikan tuh sebagai penyebab salah satu kemiskinan. Jadi kurangnya pendidikan itu dapat menyebabkan kemiskinan. Nah, kita tuh perlu menyadarkan banyak sih orang yang belum sadar akan hal itu. Nah, kita tuh
memilih judul ini emang untuk menyadarkan hal-hal tersebut bahwa sangat berdampak loh efisiensi pendidikan ini terhadap kelangsungan pendidikan masa depan kita loh Bu. Selama 5 tahun ke depan kan juga berdampak kan Bu. Banyaklah angkatan atau generasi-generasi yang sangat merasakan dampak dari hal tersebut atau efisiensi tersebut. Oke, setuju. Nanti dikerucutkan aja ya tapi bagus ini kajiannya lagi current isu banget nih, efisiensi pendidikan di semua sektor, kemudian nanti gimana ya masa depan anak-anak bangsa. Padahal pendidikan itulah yang memutus rantai kemiskinan. Kalau pendidikannya diefisiensi, kemiskinannya bakal meningkat enggak? Nah, mungkin itu kalian bisa olah ya topik judul yang spesifik termasuk pertanyaan esensial dan skopnya kalau bisa spesifikkan aja. Kalian apakah membahas efisiensi pendidikan di kampus? Ya, 5 tahun. Berarti yang hari ini semester 2 kayak kalian itu kayak gimana nanti pas lulus ya kan? Dampaknya apa aja ya? Pasti kalian lagi was-was ya. Apa-apa teman-teman, just do it in the best way aja. Pokoknya lakukan yang terbaik aja, kita pasrah ke Allah, kita sambil ikhtiar. Kami juga di sini selalu berdoa ya, dan juga saya sih tidak berharap hal-hal seperti itu terjadi. Saya tetap berharap teman-teman dapat haknya sesuai sebagai mahasiswa. Kami bisa menjadi fasilitator terbaik ya. Saya dosen ya, saya akan memfasilitasi ya sebagai dosen karena saya tidak ada kaitannya dengan sistem kurikulum di teman-teman. Misal karena saya bukan dari prodinya, saya juga nggak ada kaitannya dengan fasilitas karena saya tidak masuk ke sistemnya. Jadi yang bisa saya lakukan adalah menjadi fasilitator terbaik teman-teman ya dalam menjalani proses pembelajaran ini gitu. Kalian juga sebagai mahasiswa jadilah mahasiswa yang terbaik dalam menjalani proses kegiatan belajar mengajar ini. Oke, kalau yang ketiga tentang apa? Tentang judulnya tuh Bu, peran mahasiswa dalam bela negara, kontribusi nyata untuk Indonesia. Jadi alasannya emang untuk lebih menggali sih apakah PBN itu benar-benar berdampak bagus untuk Indonesia. Jadi lebih ke menggali sih Bu kalau ini. Jadi kira-kira kalau mungkin berdampak, mungkin bisa diterapkanlah di kampus-kampus lain atau di SMA juga kan tidak semua kan dengan adanya efisiensi kemungkinan orang-orang juga untuk lanjut ke jenjang kuliah gimana ya Bu, kesempatannya makin sedikit lah. Jadi mungkin juga bisa diterapkan di SMA atau SMK juga Bu. Jadi lebih ke menggali apakah dalam bela negara ini sangat-sangat penting lah Bu. Jadi ya pasti mungkin bela negara juga mungkin Bu, tujuannya mungkin sangat penting ya Bu buat karakter lah mahasiswa atau siswa tersebut. Jadi mungkin juga bisa diterapkan di SMA atau SMK juga Bu. Oke. Jadi nggak mahasiswa juga kan nggak semua dong Bu mampu lah untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan kayak gitu Bu. Oke, I got it. Oke, terima kasih penjelasannya Hasan ya. Nanti bisa di breakdown lagi teman-teman. Penting, benar penting. Bahkan saya dulu dapat karena saya memang intensif kelas aja ya, yang memang SPP-nya beda dan kami memang ada pelatihan dengan TNI dan itu membentuk banget karakter kami. Saya sih berharap ya kalau mau diterapkan ke seluruh SMA, SMK mungkin berat, tapi kalau ada pilot project-nya dulu mungkin itu akan lebih akan lebih possible. Karena pasti akan membutuhkan dana yang lebih besar, teman-teman. Dananya besar loh, teman-teman, mengundang TNI ya, kemudian melatih itu besar karena melibatkan banyak pihak dan banyak orang juga. Ya, seperti itu. Sedangkan kita sedang efisiensi pendidikan. Nah, nanti balik lagi ke situ ya. Tapi semoga ya lewat pramuka itu bisa sih kewajiban pramuka. Sayangnya sekarang kenapa nggak boleh wajib ya? Kalau dulu zaman saya kayaknya wajib. Jadi kami dapat pendidikan karakternya ya salah satunya di ospek pramuka ya dan ospeknya ya benar-benar real leadership ya bukan ospek yang cuman
Iya, bully-bulian tuh nggak ada di kami, nggak ada. Oke, thank you Eh, Hasan. Ada lagi yang mau disampaikan? eh, tapi kan Bu, sekarang karena RUU TNI mungkin disahkan, mungkin dari Sudah dari sudah Jaya disahkan Tenggara, itu. ya kan dari Jaya Tentaranya aja Bu, yang ke Iya. sekolah-sekolah. Nggak usah dibayar gitu Oh ya. ya Bu, Kalau makasih. mau, kalau mau ya. Oke, thank you ya Hasan. Silakanlah, nggak apa-apa teman-teman kalau mau kritik nggak apa-apa loh mengkritik. Kalian mahasiswa asal logis. Udah banyak kok yang menggugat tentang RUU TNI juga Ya dari kan Bu, kampus. jadi itu justru menguntungkan TNI kan, jadi harus berkontribusi juga dong Bu untuk pendidikan. Iya, benar. Saya sepakat ya. Oke Hasan. Kalau kamu suka dengan kayak gini, tulis aja opini. Bagus itu tulis di opini ya. Oke, selanjutnya kelompok Ya, 6 siapa makasih nih? Bu. Dara. Dilengkapi ya Hasan dan teman-teman kelompok 5. Oke, gimana Dara dan kawan-kawan kelompok 6 ada nggak? Ini udah 3 nih pertanyaan. Assalamualaikum Ibu. Ada Bu. Ini Dara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ibu, jadi kita ngambil topik bentar Ibu. Ini loh di depan di PPTM Ini di layarnya. Jadi layar. kita ngambil topik intoleransi dan diskriminasi karena topik ini masih sering terjadi terutama di lingkungan sosial dan pendidikan. Fenomena ini berdampak negatif pada hubungan antar individu maupun kelompok, sehingga penting untuk diteliti agar ditemukan solusi yang tepat. Dan kaitannya sama pendidikan karakter adalah kelompok kita ingin meneliti bagaimana pendidikan karakter dapat mencegah terjadinya diskriminasi khususnya di tingkat SD. Karena nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan saling menghargai itu baiknya ditanamkan sejak dini. Oke. Intoleransi ya. Pernah ada pengalaman kah tentang ini? Belum. Belum. Nanti coba dicek ya. Ada nggak case-case di internet, di media sosial tentang anak SD yang intoleran ya. Saya sih ada ya ngikutin influencer pendidikan, kemudian influencer pendidikan, influencer parenting gitu, kemudian tiba-tiba ada yang nge-DM dan ngebahas tentang agama. Itu kayak dan setelah ditelusuri itu masih anak SD dan habis itu orang tuanya minta maaf, tapi ya tetap aja lah hal-hal itu tidak diperbolehkan ya. Jadi boleh kalian kalau mau coba observasi ke SD mana ya, mungkin cari SD yang memang inklusif, SD yang memang, oh ada nih dari berbagai agama, itu kayaknya akan lebih impactful ya, karena mereka sudah heterogen. Oke, yang selanjutnya tentang terorisme gimana nih? Kenapa akhirnya ngambil ini nih? Ini mau dijawab sama rekan yang lain, Ibu. Boleh. Siap, izin Ibu ingin menjelaskan mungkin. Enggak. Ya, kita ngambil keamanan dan terorisme. Judulnya tuh Strategi Keamanan dalam Moderasi Agama untuk Mencegah Terorisme, yaitu dalam tantangan dan peluang di Indonesia. Nah, kita ngambil ini tuh karena ingin ya meminimalisir agar tidak terjadi terorisme. Jadi kan kayak kita nih di kampus kan sudah ada PBN ya, di mana di PBN kan dijelasin mengenai keamanan-keamanan yang mungkin harus kita lakukan agar terhindar dari terorisme gitu. Dijelaskan juga kan kayak apa saja sih yang harus kita lakukan gitu, Bu. Terus mungkin ada di beberapa SD, SMP, atau SMA juga yang sudah menerapkan bela negara dan itu tuh bisa memperkuat kita dalam meningkatkan keamanan di Indonesia gitu, Bu. Oke. Terorisme, bisa. Ini yang dulu itu anak FISIP sih yang berani sampai ke sini dan mereka welcome banget. Mereka welcome banget kalau kalian mau ngebahas ini ya sebetulnya.
Boleh boleh. Cuman pastiin kalian, apa ya, ready lah ya ngebahas ini sama para ahlinya gitu. Jadi, kalau bisa wawancara sih kalau misalkan jadi yang terorisme ya. Oke, kalau yang terakhir ini apa nih, SARA. Kalau tadi intoleransi agama ya, kalau ini SARA, suku dan agama, gimana nih? Mau di mana? Sekolah juga kah atau apa? Iya Bu, kalau untuk yang ini juga mau di sekolah-sekolah, soalnya ya lebih baik kayak misalkan dari tingkat SD atau TK, dari lebih dini kita mengajarkan itu, jadi nggak ke sana-sananya gitu Bu. Jadi sama kayak Mungkin yang kalau nomor 1. Iya, kalau niatnya tuh ya memang untuk nomor 1 dan nomor 3 tuh bisa survei ke SD kayak gitu, Bu. Oke. Cuman skopnya aja ya, kalau 1 lebih ke agama aja, kalau yang kedua lebih ke, suku dan agama keduanya. Tapi di sini ada nggak SD yang dari berbagai suku atau semuanya dari Sunda semua? Kurang tahu ya Bu, belum survei juga, cuman saya tuh pernah sekolah di Jawa gitu Bu, jadi kayak Oh, gimana? soalnya di sana tuh kan ada berbagai suku, agama gitu. Jadi Heeh. ya dari situ Bu kita ngambil ini tuh. Ya Nah, mungkin ini juga yang di Tasik, daerah Tasik apakah ada gitu. kalau enggak, misalkan susah, yang nomor 3 ini di kampus aja. Kan kalau di kampus kan lebih banyak kan ya, golongannya, agama, rasnya, kayak gitu. Mungkin ini lebih, apakah orang-orang yang dari Tasik ngobrolnya sama orang Tasik doang, sementara orang yang dari Garut, terus dari Jawa atau dari Depok, Jakarta, itu ngumpulnya sama yang mereka doang gitu. Menurut saya sih itu ya, biar lebih beragam gitu. Ya, Mungkin siap. itu ya. Oke, terima kasih kelompok 6. Kelompok 1 udah ada belum orangnya? Indri dan kawan-kawan. Ada nggak? Ini padahal bagus loh ngebahas luka batin. Ada Aborsi. Ibu. Gimana? Kenapa akhirnya memilih ini, 3 ini nih? Yang pertama, kita memilih topik perundungan karena mungkin di zaman sekarang ya banyak banget gitu yang orang-orang yang jahat gitu, membuli orang-orang yang menurut dia membuli orang-orang yang menurut dia ada di bawah dia gitu, Bu. Terus juga mungkin zaman sekarang banyaknya cyberbullying gitu ya, Bu, sosial media gitu. Yang jadinya kita relevan aja gitu sama judul itu, sama zaman kita yang sekarang gitu. Terus juga dengan adanya membahas perundungan ini, soalnya bullying ini pasti adanya dampak kan Bu, dampak Bu yang merasa terbulinya gitu. Mereka yang menjadi korban itu akan merasakan tidak percaya diri. Betul. Dan juga merasa terluka secara emosional gitu. Dan hal itu tuh bisa berkelanjutan sampai mereka dewasa. Iya. Terus juga yang kedua, topik yang kedua, pergaulan bebas dan aborsi. Di banyak tempat mungkin banyak aborsi yang masih, bahwa hal itu kan menjadi hal yang kontroversial gitu. Baik dari sisi norma sosial. Terus juga pergaulan bebas ini banyak banget Bu, kalau misalnya orang-orang tuh masih masih menormalisasikan lah hal ini gitu. Yang gimana hal ini tuh bisa kan
cukup sensitif ya Bu kalau misalnya dibahas lagi gitu. Karena berkaitan dengan pandangan moral, terus juga agama, terus juga hukum gitu. Terus juga pergaulan bebas juga bisa menambah risiko penyakit menular seksual atau kehamilan yang nggak mau diinginkan gitu. Terus juga menyebabkan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Topik yang ketiga, stres dan depresi. Kita sebagai mahasiswa banyak tertekannya karena tugas kan ya Bu. Karena tugas juga, ya. Yakin karena tugas. Karena tugas bisa, terus karena tekanan dari orang tua juga bisa mungkin ya Bu. Karena zaman sekarang kan kehidupan penuh tekanan yang jadi ngebuat orang-orang merasa stres gitu. Terus juga mungkin mahasiswa kan kebanyakan Bu terlalu berpikir sangat kritis gitu, yang dimana ngebuat dia jadi tertekan gitu. Jadi ngebuat dia ngerasa stres dan depresi, dan akhirnya dia melakukan hal yang gak seharusnya dilakukan lah, seperti bunuh diri gitu Bu. Iya. Oke. Terus mangga lanjutin. Stres sama depresi itu ada dampak buruknya, kayak merasa emosional, terus juga mempengaruhi tubuh mereka kan, misalnya ini atau masalah kesehatan lainnya. Gitu sih. Oke. Ini jujur topiknya berat semua ya, kelompok 1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sangat relate dengan apa yang terjadi sekarang, bullying makin banyak. Harusnya media sosial itu bisa untuk edukasi pencegahan bullying. Ada, tapi kreator pembuli itu lebih banyak daripada edukator tentang anti bullying. Itu gapnya. Jadi tambah efeknya itu kayak snowball, kayak bola salju. Jadi pembulian ini udah nggak kenal lintas negara, batas waktu. Kalau dulu orang bully, ya kalau yang kita kenal aja kan, atau yang pernah kita lihat aja gitu. Misal orang gila dibully, atau anak kecil dibully sama seniornya di sekolah. Tapi zaman sekarang teman-teman, beda negara, orang Korea posting apa, se-Indonesia yang ngebully. Case-nya pacarnya Kim So Hyun ya, Kim Sorea, siapa namanya itu karena apa? Netizen. Orang Indonesia ikut-ikutan. Yaitu sampai akhirnya ya demikian ya. Apakah dampaknya misal terjadinya kecil sampai besar? Iya. Kalian kalau cari literatur itu ada. Jadi bener banget, kita nih berapa orang nih? Dari 47 mahasiswa di sini yang join. Coba kita masing-masing punya kesadaran untuk tidak melakukan bullying. Kita udah menyelamatkan 47 orang minimal. Kan misal satu orang membuli satu orang, berarti kan kita menyelamatkan 47 orang tidak dibully, dan kita menyelamatkan 47 orang tidak jadi pembuli. Jadi saya menyetujui 3 topik ini sebenarnya. Cuman kalian yang harus membuktikan kira-kira yang paling spesifik, yang paling eligible untuk kalian kerjakan yang mana. Dan yang menurut kalian itu sangat urgent saat ini. Pembulian tidak hanya pukul-pukulan, pakai jempol dari WhatsApp, dari grup, dari Instagram, TikTok, Twitter, Thread, itu bisa semua zaman sekarang. Dan pertanyaan esensialnya tolong dibenerin dulu. Ya, kayak tadi aja modelnya. Ya. Kemudian yang aborsi juga, saya nggak tahu kalau di Tasik ini apakah ada informasi tentang praktek-praktek hal kayak gini dan itu sudah merajalela. Tapi dulu pas saya di Jakarta, saya nggak nyangka. Itu hanya berjarak sekitar 5 rumah dari kos saya. Dan kos saya sebelahnya musola, depan masjid, seberang musola itu praktek aborsi dan sampai masuk berita. Alhamdulillahnya masuk beritanya setelah saya lulus 2 tahun ya, pas pandemi. Tulisannya apa? Notaris teman-teman kantornya. Cuman yang saya bingung, kenapa kantor notaris selalu penuh dan banyak mobil bagus?
Karena setiap mau ke Indomaret lewatin rumah itu, rumahnya rumah tua, memang di area situ rumah-rumah tua peninggalan zaman Belanda mungkin ya. Kecil, nggak besar banget, tapi nggak tahu luasnya. Ternyata itu banyak banget bayi yang sudah dikubur di situ, bayangin. 2 tahun saya melewati area itu, nggak tahu loh. Jadi ini juga bagus, cuman dilihat kalian kira-kira untuk mencari datanya cukup waktu, cukup sumber daya, apakah cukup informasi? Ya, silahkan dicek kembali eligibilitasnya. Yang ketiga juga sangat relate, terutama sebagai mahasiswa Gen Z yang penuh overthinking, bukan berpikir kritis menurut saya. Kalau berpikir kritis, dia justru harusnya bisa mengelola emosinya, bisa mengelola pemikirannya. Tapi overthinking yang saya lihat teman-teman Gen Z, nggak cuma Gen Z sih, semua generasi ada overthinkingnya. Cuman yang sangat kelihatan tuh Gen Z. Kenapa? Karena mereka main sosial media. Dan main sosial media itu bikin cepat overthinking. Karena semua kehidupannya akan dibandingkan dengan yang ada di sosial media. Jadi cepat overthinking. Jadi kalau teman-teman nggak mau overthinking, batasin. Saya suka sosial media buat reach out teman-teman yang jauh, Bu, karena saya sekarang merantau di Tasik. Ya udah sebatas itu, nggak usah nyari pembenaran ataupun validasi dari orang lain di sosmed. Tugas. Coba cek. Kalian ngerjain tugas. Itu berapa jam? Scroll media, sosial media berapa jam? Coba hitung dalam sehari. Dikalikan seminggu. Mana yang lebih menyebabkan stres, overthinking? Tugas, asal dikerjain. Lega kalian, ya. Sosial media terus saja dikerjain, tambah overthinking. Ya, silakan ini dijawab masing-masing ya. Jadi teman-teman, mungkin ini sambil saya mungkin kasih insight ya, karena ini udah selesai alhamdulillah 6 kelompok terkait stres dan depresi. Itu benar-benar ini, apa namanya, ini saya stop share screen ya. Terkait stres dan depresi itu sangat benar-benar sangat berkaitan dengan regulasi emosi kita. Apakah kita bisa meregulasi energi-energi negatif dari luar dan dari dalam, dan kita bisa mengatasinya? Contohnya gimana? Kalian dapat tugas. Respon kita apa? Apakah langsung, kan tugas lagi? Itu udah negatif. Dan ketika kalian ngomong kayak gitu, didengar orang itu akan menerima respon negatif kalian dan menyerap energi negatif kalian juga. Jadi double tuh negatifnya. Berbeda dengan respon kalian, oh ini tugas, oh alhamdulillah, oh ini bisa dikerjakanlah malam ini. Optimis, ya kayak, oh ada tugas, nanti juga kelar, kita kelarin. Ayo dibagi kerjaannya, ayo dibagi kelompoknya. Enak, respon. Jadi tergantung respon, dan respon itu bergantung pada apa yang ada di hati dan di pikiran kita. Ketika kita selalu mindsetnya adalah tugas menyebalkan, bikin stres, overthinking, jadi nggak bisa tidur, itu yang akan terjadi. Meskipun kalian nggak ngerjain tugasnya, itu sudah terjadi di hati kalian dan di otak kalian. Kalian sudah overthinking duluan, meskipun nggak dikerjain. Ketika dikerjain pun, kalian tetap overthinking, karena mindset awalnya masih gitu. Tapi beda dengan mindset awalnya, oh tugas ini, oh ya 2 hari bisa lah kerjain. Nggak dikerjain, itu akan membuat kalian gelisah. Karena pikiran kalian harusnya 2 hari ini selesai. Semakin ditunda, semakin overthinking. Tapi ketika dikerjakan, udah lega, udah pasrah aja hasilnya. Gitu, terkait tugas ya. Jadi bukannya saya nggak menerima kalau tugas itu bikin stres. Enggak, stres itu wajar. Manusia kalau normal ya ada stresnya. Kalau manusia nggak pernah stres, nggak punya pola hidup, enjoy aja, ya udah jalani aja dulu, YOLO gitu. You only live once. Itu justru nggak normal sebenarnya. Kalau yang normal ya ada stresnya, ada nangisnya, ada sedihnya, ada senangnya, ada happy-nya, ada capeknya, ya tidur doang aja capek gitu. Apalagi kalau bekerja, belajar. Tapi kan itu pilihan kita gitu. Kalian udah jadi mahasiswa. Coba saya tanya, pas masuk jadi mahasiswa, ribet nggak ngurus kalian daftar, keterima, registrasi, ribet nggak? Kalian merasa ribet nggak? Atau semua diurusin orang tua jadi nggak ribet? Ribet banget, Bu. Ribet, Bu. Ribet. Coba di dunia ini mana yang nggak ribet? Ribet. Kalian sakit lagi terkapar aja, ribet tuh masuk IGD, emang nggak ditanya tuh keluarganya, mana KTP, mana identitas.
Di belakangnya banyak orang yang ngurusin, ribet. Ya. Maka ketika sudah masuk, jangan lebih diribetkan lagi dengan overthinking itu. Kerjain aja, nanti juga berlalu, nanti juga selesai. Gitu. Asal dinikmatin. Ya. Kalau teman-teman selalu kebawaannya, udah masuk ribet, dijalaninnya ribet, keluar nanti ribet, nyari kerja ribet, ya itu nanti pola yang akan terjadi itu sampai masa depan itu selalu ribet. Tapi kalau kalian mengambil hikmahnya, oh ini udah susah masuknya, ya udah kita ambil kesempatan ini dengan baik ya, apalagi kalian masih semester 2, masih panjang perjalanan, ada event ini ikut, ada project ini ikut, ada lomba ini ikut. Kita yang milih rasa sakitnya, kita yang milih ribetnya. Kalian milih ribet, nanti ribet sampai masa depan, atau kalian milih ribet yang punya hasil, ribet yang membahagiakan. Dengan memilih rasa sakitnya adalah rasa sakit belajar dengan keras, belajar dengan baik. Meskipun begitu, kalian nggak boleh mengesampingkan, kalian butuh healing lah. Kalian butuh refreshing, nggak apa-apa. Bercanda sama teman nggak apa-apa, jangan menutup diri juga. Nah itu, sebetulnya hidup itu teman-teman, semua pasti ada ujiannya. Rasul yang sangat sempurna udah dijamin surga, kayak apa ujiannya? Kalian apakah mampu ujian seperti Rasul yang dilempar kotoran, dicaci maki, ditentang pamannya sendiri, bahkan mau dibunuh? Ya, itu ujian orang yang paling mulia di dunia ini. Gimana kita yang rakyat hamba biasa, yang sholat aja suka masih nunda-nunda gitu ya. Jadi hidup itu tentang memilih rasa sakit. Kita mau rasa sakit yang seperti apa yang dijalani. Nah, mungkin itu ya teman-teman, biar nggak terlalu overthinking lagi terhadap apapun itu, termasuk tugas. Saya paham akuntansi itu perlu ketelitian yang tinggi, jadi regulasi emosi kalian, pikiran positif kalian itu jujur sangat berpengaruh terhadap kejernihan otak kalian berpikir. Ya, jadi tolong dijaga ritme emosi dan juga pikirannya biar teman-teman dalam menjalani terutama akuntansi, karena saya dulu 3 tahun di accounting, S1 pun sebetulnya lebih ke accounting, rasa nyaman dan rasa damai kita itu akan mempengaruhi proses belajar kita. Nah, mungkin itu aja ya sedikit insight dari saya. Oke, mungkin kita bisa akhiri nggak usah sampai 8.50, nggak apa-apa, kita bisa akhiri di 8.40, tapi sebelum kita akhiri kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Atau udah clear ya arahannya terkait K1 harus dilakukan, apa yang harus dilakukan? Sudah clear, Ibu. Sudah, sip. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa bisa nanya Anissa ya, nanti Anissa bisa ngobrol ke saya. Mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas waktunya dan kerjasamanya. Saya harap teman-teman kompak selalu dengan kelompoknya dan dengan kelasnya ya. Dijaga silaturahimnya, insya Allah habis lebaran kita ketemu lagi, dan habis lebaran kita langsung memulai project PJPL-nya. Sekali lagi saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua kelas A ya, sehat selalu, semoga mendapat malam Lailatul Qadar, malam istimewa, dan teman-teman dimudahkan ibadahnya hingga akhir Ramadan nanti. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Sama. Ibu. Iya.